Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sukses menghajar Real Sociedad dengan skor telak 4-0 dalam partai leg pertama babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021 yang dihelat di Allianz Stadium, Turin, Jumat 19 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan Manchester United dengan memborong 2 gol. Serta 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Marcus Rashford dan Daniel James. Berkat hasil ini Manchester United pun melangkahkan satu kaki mereka di babak 16 besar. Meski demikian, masih ada leg kedua yang bakal digelar pada pekan depan. Bruno Fernandes layak terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga leg pertama 32 besar Liga Eropa 2020-2021 antara Real Sociedad versus Manchester United. United memenangi laga ini dengan skor 4-0. Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan setan merah dengan memborong 2 gol, sedangkan 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Marcus Rashford dan Daniel James. Tak cuma mencetak 2 gol, Bruno Fernandes juga tampil impresif dengan melepas 3 umpan kunci dari 34 umpan akurat yang ia kirimkan dalam laga ini. Selain itu, Fernandes juga tercatat melepas 3 tembakan, seluruhnya tepat sasaran. Pemain 26 tahun itu juga 1 kali melakukan dribble sukses. Fernandes juga impresif ketika membantu timnya ketika menghentikan serangan lawan, dengan 3 kali melakukan tackle dan sekali memenangi duel udara. Sebuah kisah menarik dituturkan Thierry Martinez. Penasehat Dayot Upamecano itu mengklaim Manchester United sebenarnya nyaris mendapatkan sang bek di tahun 2015 silam. 3 musim terakhir, Upamecano tengah naik daun. Ia disebut-sebut sebagai salah satu bek muda terbaik berkat penampilan yang solid di lini pertahanan RB Leipzig. Manchester United setahun terakhir gencar dikaitkan dengan bek 22 tahun itu. Namun mereka resmi dikalahkan Bayern Munchen yang sukses menggait sang bek. Martinez mengungkapkan bahwa MU sebenarnya nyaris mendapatkan Upamecano saat sang bek masih berusia 16 tahun. Menurut Martinez, pada saat itu sang perantara memberikan penawaran yang sangat menggiurkan. Namun mendadak penawaran itu berubah dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, Martinez mengklaim bahwa salah satu alasan yang paling mendasar pada saat itu mereka menolak tawaran MU karena mereka hanya memberi akses yang sangat terbatas baginya untuk pulang ke Prancis. Manchester United sendiri saat ini mulai mengalihkan target mereka ke bek lain. Ada Rafael Varane, Sergio Ramos, dan Ibrahima Konate yang dirumorkan bakal jadi incaran Manchester United di musim panas nanti. Jumlah gol Manchester United di Premier League baru-baru ini cukup mengkhawatirkan. Sejak menang 9-0 atas Southampton, MU ditahan imbang 2 kali oleh Everton dan West Bromwich Albion. Yang paling kentara ada pada penurunan performa para penyerang MU. Marcus Rashford bermain jauh di bawah levelnya, Edinson Cavani mulai kesulitan, dan Anthony Martial masih tumpul seperti biasanya. MU kini bersaing ketat di peringkat 2 klasemen sementara. Ole Gunnar Solskjaer tahu betul timnya membutuhkan para penyerang tersebut untuk segera kembali mencetak gol. MU merupakan tim dengan jumlah gol terbanyak di Premier League sejauh ini, yakni 50 gol dari 24 pertandingan, bahkan lebih banyak dari Manchester City. Sebab itu, ironis saat ini para penyerang MU justru sulit mencetak gol dan tumpul. Meski begitu, Solskjaer menolak khawatir. Dia yakin betul para penyerangnya akan segera mencetak gol. Hanya masalah momentum. MU masih punya penyerang-penyerang terbaik di liga. Lebih lanjut, Solskjaer pun justru melihat hal positif dari sisi ironis tersebut. Jika MU merupakan tim dengan banyak gol terbanyak tapi para penyerang tumpul, artinya ada pemain-pemain dari posisi lain yang jago mencetak gol.
Legenda Manchester United Teddy Sheringham menilai Bruno Fernandes layak masuk kategori yang sama dengan Cristiano Ronaldo maupun Eric Cantona sebagai salah satu perekrutan terbaik Setan Merah. Bruno Fernandes dibeli MU pada Januari 2020 lalu. Pemain asal Portugal itu tak butuh waktu lama beradaptasi di Inggris. Ia langsung tampil gacor. Fernandes menyumbangkan banyak gol dan assist bagi Setan Merah. Performa Man United pun terangkat berkat kehadirannya. Bahkan pada musim ini, MU mulai disebut bisa bersaing meraih gelar juara Premier League. Berkat performanya yang luar biasa itu, Bruno Fernandes pun kerap mendapatkan pujian setinggi langit. Bahkan tak sedikit yang menyebutnya sebagai salah satu rekrutan terbaik Manchester United. Teddy Sheringham pun ditanya apakah Fernandes memang layak masuk kategori tersebut, sejajar dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo dan Eric Cantona. Menurut Teddy Sheringham, dengan penampilannya sejauh ini, gelandang 26 tahun tersebut memang pantas disebut sebagai salah satu perekrutan terbaik Manchester United. Baru-baru ini, legenda Manchester United lainnya yakni Gary Neville memberikan opininya terkait siapa yang pantas diberi label sebagai pemain terbaik yang pernah direkrut Setan Merah. Ia menegaskan pemain tersebut adalah Eric Cantona. Bruno Fernandes sejauh ini telah bermain sebanyak 57 kali bagi Manchester United di semua ajang kompetisi. Ia mengemas 31 gol dan 20 assist. Perburuan striker baru Manchester United memasuki fase baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik memboyong Andre Silva dari Eintracht Frankfurt. Menurut laporan tersebut, salah satu pertimbangan MU merekrut Silva adalah catatan golnya yang fantastis. Sempat mengalami kesulitan di AC Milan, Silva berhasil menemukan hidup baru di Frankfurt. Ia berhasil mengemas total 18 gol dari 20 penampilan di Bundesliga musim ini. Solskjaer diberikan tertarik melihat gaya bermain Silva dan ia tertarik memboyongnya ke Inggris. Lebih lanjut, laporan itu mengklaim bahwa Silva bukanlah target utama Manchester United. Solskjaer diberitakan masih memprioritaskan transfer Erling Haaland. MU diberitakan akan berjuang mati-matian untuk merekrut Haaland. Jika mereka gagal mendapatkan striker Borussia Dortmund itu, baru mereka beralih ke Silva. Manchester United diberitakan harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Silva. Asalnya sang striker masih terikat kontrak di Frankfurt hingga tahun 2024. Manchester United tengah mencari sosok bek tengah baru. Salah satu nama yang masuk dalam daftar belanja Setan Merah adalah bek Fiorentina, Nikola Milenkovic. Musim ini, pertahanan United tergolong mengecewakan. Tidak sinkronnya duet Harry Maguire dan Victor Lindelof membuat gawang MU banyak sekali kebobolan. United diketahui sudah memiliki target utama bernama Dayot Upamecano. Namun sang bek sudah resmi didapatkan Bayern Munchen sebagai mereka harus banting haluan. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa MU kini menjajaki transfer lain. Mereka ingin mendatangkan Nikola Milenkovic dari Fiorentina. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah lama mengintai Milenkovic. Bek asal Serbia itu sudah beberapa tahun terakhir menjadi starter reguler di lini pertahanan La Viola. Padahal usianya masih relatif muda. Tidak sedikit yang bilang bahwa Milenkovic punya gaya bermain agresif seperti compatriotnya, yaitu Nemanja Piric. Itulah mengapa MU tertarik mendatangkannya. Laporan itu mengklaim bahwa peluang MU untuk mendapatkan jasa Milenkovic terbuka lebar. Sang bek diberitakan ingin meninggalkan Fiorentina setelah ia merasa butuh tantangan baru dalam karirnya. Milenkovic dilaporkan sangat ingin menjajal sepak bola Inggris, sehingga ia sangat antusias dengan ketertarikan Manchester United. MU kabarnya tidak perlu bayar terlalu mahal untuk mendatangkan Milenkovic. Sang bek kabarnya dibanderol di angka 35 juta euro di musim panas nanti. Klub Premier League Manchester United masih berburu gelandang baru. Setan Merah diberitakan tertarik memboyong Federico Valverde dari Real Madrid. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa tim pemandu bakat MU merekomendasikan Valverde ke Solskjaer. Mereka menilai Valverde punya karakteristik permainan yang mirip dengan Paul Pogba, sehingga ia diyakini tidak akan kesulitan beradaptasi di skuad Setan Merah. Selain itu, usianya yang juga masih sangat muda, sehingga ia bisa menjadi solusi jangka panjang di lini tengah MU. Namun, laporan itu mengklaim bahwa MU harus siap tekor mendadak jika mereka ingin merekrut Valverde. Sang gelandang baru saja menekan kontrak baru di Real Madrid.
Kontrak itu mengikatnya di Bernabeu hingga tahun 2025. Jadi MU harus keluar uang sekitar 70 juta euro untuk memboyong pemain asal Uruguay itu ke Old Trafford. MU sendiri bisa mendapatkan bantuan dalam proses perekrutan Valverde. Mereka bisa meminta bantuan Edinson Cavani yang merupakan kompatriot Valverde untuk merayu sang gelandang. Ole Gunnar Solskjaer bicara cukup panjang soal usaha mengembangkan kualitas pertahanan Manchester United. Menurutnya ada dua teknik bertahan yang sudah dicoba MU sejauh ini. Musim ini pertahanan MU memang bukan jadi kekuatan mereka. Justru barisan bek beberapa kali membuat blunder fatal yang berujung pada kekalahan atau hasil imbang. Meski demikian, Solskjaer yakin ada perkembangan yang sudah ditunjukkan Harry Maguire DKK. MU sebagai tim pun sudah mengembangkan teknik bertahan beberapa tahun terakhir. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, gaya bertahan MU dapat dibagi dalam dua kategori. Awalnya mereka bertahan lebih dalam dan mengandalkan serangan balik. Kini mereka menerapkan garis pertahanan tinggi dalam lebih agresif. Dua teknik ini bisa digunakan bergantian sesuai dengan lawan. Dua teknik bertahan itu dikenal dengan sebutan high press dan low press. MU harus bisa menguasai keduanya dan menerapkannya bergantian. Itulah yang masih jadi PR untuk Solskjaer sampai sekarang. Sebuah janji diucapkan Mason Greenwood usai menandatangani kontrak baru di Manchester United. Penyerang 19 tahun itu berjanji akan bekerja keras untuk membawa Setan Merah menjadi juara. Mason Greenwood menyebut bahwa sejak ia bergabung dengan tim junior MU, ia sudah berhasrat untuk memenangkan trofi juara bersama tim senior MU. Jadi ia ingin bisa mewujudkan mimpinya itu dengan segera. Memenangkan trofi bersama Manchester United adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Ini adalah mimpi saya sejak lama di United. Anda bisa melihat semua foto di dinding Old Trafford. Anda bisa melihat semua trofi yang pernah kami menangkan. Jadi akan sangat menyenangkan jika kami bisa memenangkan trofi juara lagi dengan segera. Mason Greenwood juga mengakui bahwa ia masih jauh dari potensi terbaiknya. Jadi ia ingin terus bekerja keras untuk mengasah kemampuannya. Ya, saya masih bisa belajar banyak hal dan terus berkembang. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari agar permainan saya menjadi lebih baik lagi. Menurut saya, di dunia ini tidak ada sepak bolaan yang sempurna. Jadi Anda memiliki banyak hal untuk dilakukan agar menjadi pemain yang lebih baik, ujarnya.